Halo, pernah nggak sih Anda berdiri di depan banyak orang, udah siap banget mau ngomongin sesuatu yang penting, terus tiba-tiba blank. Rasa cemas kalau bakal lupa materi itu, aduh ganggu banget ya. Atau mungkin Anda cuma pengen aja gitu, punya cara lebih efektif buat nginget informasi sehari-hari. Kecemasan itu atau ya sekedar pengen ingatan lebih tajam gitu, itu manusiawi banget kok. Dan kabar baiknya nih, ini tuh bukan sesuatu yang ya udah pasrah aja gitu diterima, bisa diusahain. Nah, dan itulah yang bakal kita telusuri bareng hari ini. Kita mau gali satu bab spesifik nih dari buku klasik, mungkin Anda udah pernah dengar, The Art of Public Speaking. Udah lama banget sih terbitnya, 1915. Fokus kita bab 28, judulnya persis, pelatihan ingatan. Betul sekali. Jadi, misi kita nih ya, mau nyoba nyuling prinsip-prinsip yang kayaknya nggak lekang waktu sama teknik praktisnya dari bab ini. Walaupun ditulis udah seabad lebih loh. Tujuannya ya buat bantu Anda nguatin daya ingat, terutama sih buat konteks ngomong di depan umum, tapi ya bisa juga buat hal lain. Oke, mari kita lihat nih. Kebijaksanaan lama ini masih relevan nggak ya buat tantangan memori kita sekarang, di zaman serba digital ini? Iya, sumber kita ini emang udah tua banget ya. Dari zaman sebelum ada internet, wah bahkan sebelum banyak penemuan soal otak. Tapi yang seru tuh, gimana prinsip-prinsip dasarnya soal cara kerja memori di bab XX ini kok ya masih kuat gitu loh. Buku ini lewat bab itu ngasih pandangan yang cukup, gimana ya, revolusioner lah pada masanya. Ingatan itu bukan bakat atau nasib semata, tapi kemampuan yang bisa diasah. Sistematis pula. Wah, jadi bukan soal kita ini terlahir pelupa atau emang jago nginget gitu ya. Lebih ke skill yang bisa dibangun. Persis. Bab ini ngelihatnya tuh kayak ngelatih otot. Kan nggak ada ya orang ngarap ototnya kuat tanpa latihan? Nah, memori juga gitu. Pandangan ini benar-benar nantang pemikiran pasif soal ingatan. Oke. Sebelum kita masuk ke teknik latihannya nih, mungkin perlu kita tegesin lagi kali ya, kenapa sih ingatan yang kuat itu krusial banget buat seorang pembicara? Kayaknya udah jelas, tapi mungkin ada sisi lainnya. Tentu. Kalau di permukaan kan ya jelas biar lancar, biar nggak ada momen dulu, Pak. Tapi kalau kita lihat lebih dalam, ingatan yang solid itu sebenarnya ngebebasin kapasitas mental Anda loh. Jadi daripada pusing ingat kata per kata, Anda bisa fokus ke penyampaiannya, ke koneksinya sama audiens, gimana nyesuaiin sama respons mereka. Ingatan yang bagus itu fondasi buat penyampaian yang otentik, yang meyakinkan. Tanpa itu persiapan sebagus apapun rasanya jadi rapuh gitu presentasinya. Bener juga ya. Jadi bukan cuma soal nggak lupa, tapi lebih ke membebaskan energi mental buat hal lain yang lebih penting pas ngomong. Oke deh, jadi intinya nih, memori bisa dilatih. Nah, gimana caranya menurut bab XX ini? Prinsip dasarnya apa aja? Bab ini, walau nggak secara eksplisit nyebut 3 pilar gitu ya, tapi nekenin banget beberapa fondasi utama. Yang pertama itu kesan, impression. Jadi buat mengingat sesuatu, kesan awal yang Anda dapat tuh harus jelas, harus kuat, mendalam. Kalau informasi masuk sambil lalu aja, nggak fokus ya susah nempelnya. Analoginya tuh kayak kita ngecap di lilin. Perlu ditekan yang cukup biar bekasnya jelas permanen. Artinya, pas kita belajar atau nerima info baru, kita harus benar-benar hadir ya, fokus gitu. Jangan sambil multitasking atau setengah hati. Tepat sekali. Ini nuntut kesengajaan. Nah, prinsip kedua itu pengulangan, repetition. Satu kesan kuat aja mungkin belum cukup. Informasinya perlu diulang secara sadar berkala. Pengulangan ini nguatin jalur saraf yang nyambung ke memori itu. Latihan rutin yang nanti kita bahas, itu ya penerapan langsung prinsip ini. Oke, kesan kuat, terus diulang-ulang. Udah, cukup. Atau ada lagi nih? Ada satu lagi yang penting banget juga, yaitu association. Ini seni nyambungin info baru ke sesuatu yang udah Anda tahu atau ingat sebelumnya. Makin banyak kaitan atau jangkar mental yang Anda bikin antara ide baru sama pengetahuan lama, makin gampang info itu dipanggil lagi. Bab ini sih nggak bahas teori asosiasi dalam-dalam ya, tapi banyak tekniknya secara nggak langsung manfaatin prinsip ini. Jadi kesan, pengulangan, sama asosiasi. Kedengarannya sih masuk akal ya secara teori. Nah, sekarang yuk kita bedah teknik-teknik spesifiknya yang disaranin di bab XXX. Ini nih biasanya bagian yang seru. Seluruh energi mental Anda ke apa yang mau dihafal.
Pikiran yang kemana-mana, mikirin hal lain, itu musuh utama pembentukan memori. Coba bayangin energi matahari deh, kalau nyebar kan nggak ngefek apa-apa ya. Tapi kalau difokusin pakai kaca pembesar, wah kekuatannya luar biasa. Fokus mental kita tuh mirip gitu kerjanya. Wah, ini tantangan gede nih di zaman sekarang. Distraksi digitalnya banyak banget ya kan? Buku ini kan ditulis jauh sebelum ada smartphone nih. Ada petunjuk gak sih gimana caranya konsentrasi selain cuma bilang, ayo konsentrasi? Secara eksplisit formula anti distraksi digital sih nggak ada ya, jelas. Tapi penekanannya buat musatin seluruh perhatian itu nyiratin pentingnya single tasking. Sama pentingnya nyiptain lingkungan yang dukung. Implikasinya jelas, ya singkirin gangguan sebisa mungkin kalau lagi mau ngapalin. Ini prinsip dasar yang tetap relevan banget. Oke, jadi disiplin buat fokus itu kuncinya ya. Terus, ada ide menarik nih soal menggunakan berbagai jalur kesan, utilizing multiple avenues of impression. Maksudnya gimana tuh? Nah ini salah satu teknik paling praktis yang disaranin. Jadi jangan cuma baca dalam hati, yang ngandelin jalur visual doang. Libatin indera lain, bab ini nyaranin. Pertama, ucapkan dengan suara keras. Ini libatin jalur vokal sama auditori, dengar suara sendiri kan? Kedua, dengarkan secara aktif. Fokus sama apa yang diucapin dan didengar. Ketiga, tuliskan. Ini ngaktifin jalur visual sama muskular atau kinestetik. Gerakan nulis itu loh. Keempat, lihat kembali tinjau ulang yang udah ditulis atau materi aslinya. Intinya, makin banyak jalur indrawi yang terlibat pas proses info, makin kaya dan kuat jejak memorinya. Ada penekanan nggak jalur mana yang lebih bagus gitu? Misalnya, nulis itu pasti lebih oke daripada cuma baca keras-keras. Teks ini sebenarnya ngakuin kalau orang beda-beda. Ada yang gampang ingat kalau dengar, auditori, ada yang lebih kuat visualnya. Saran implisitnya sih, kenari kekuatan Anda sendiri terus manfaatin itu. Tapi rekomendasi utamanya tetap, pakai kombinasi sebanyak mungkin jalur. Nulis misalnya itu kuat banget karena gabungin visual sama kinestetik secara aktif. Tapi baca keras juga punya kekuatan sendiri karena libatin pendengaran luar dalam. Jadi bukan soal mana yang paling bagus, tapi gimana ngombinasiinnya biar efektif. Menarik. Jadi, kenali gaya belajar kita, penting tapi jangan cuma pakai satu cara aja ya. Teknik berikutnya, menghafal dengan suara keras, memorizing aloud. Tadi udah disinggung dikit sih, tapi ini ditekenin lagi, apa nilai tambahnya? Baca dalam hati kan bisa jadi pasif ya. Tapi pas Anda ngucapin, Anda secara fisik ngebentuk kata-katanya, Anda dengerin, Anda proses secara auditori. Ini kayak ngasih lapisan penguatan ganda dibanding cuma ngelihat kata di halaman. Jadi memaksa tingkat keterlibatan yang lebih tinggi gitu. Oke, masuk akal. Terus ada saran yang agak unik nih, menghafal kutipan indah setiap hari. Memorizing beautiful passages daily. Kedengarannya puitis ya, tapi apa manfaat praktisnya, kata buku ini? Manfaatnya ada dua nih. Pertama, ini bentuk latihan memori yang rutin dan konsisten, kayak nge-gym buat otak gitu. Tiap hari Anda ngelatih otot ingatan. Kedua, sambil latihan, Anda juga nambahin isi kepala Anda dengan ide, struktur kalimat, kosakata bagus dari kutipan itu. Ini bisa jadi amunisi berharga buat pidato atau tulisan Anda. Jadi ini latihan memori plus nambahin konten. Wah, kedengarannya emang butuh komitmen ya, setiap hari gitu. Aspek harian ini yang penting banget atau sekedar latihan rutin aja sebenarnya? Teks ini nekenin harian sebagai cara ngebangun kebiasaan sama kekuatan pelan-pelan. Mungkin intensitasnya bisa disesuaiin sih, tapi prinsip konsistensi latihannya itu yang penting. Kayak olahraga lah, kalau latihannya jarang-jarang ya hasilnya nggak maksimal dibanding yang rutin. Sip. Ada lagi saran yang lebih nggak biasa. Menghafal di luar ruangan, memorizing outdoors. Katanya sih, kesegaran alam kayak hutan atau pantai bisa bantu. Gimana kita ngertiin ini dari sudut pandang modern? Cuma sugesti atau ada dasarnya nih? Kalau dari kacamata modern, ini bisa nyambung ke beberapa hal sih. Pertama, ganti lingkungan itu bisa nyegerin pikiran, ngurangin bosan mental. Kedua, ada konsep konteks dependent memory. Itu nunjukin kalau kita cenderung lebih gampang inget info di lingkungan yang sama pas kita belajarnya. Mungkin belajar di tempat beda, kayak di luar, bisa nyiptain konteks unik yang bantu manggil ingatan lagi. Selain itu, ya ada juga riset modern yang nunjukin manfaat kognitif kalau kita ada di alam, kayak fokus nambah, stres kurang. Jadi, walau ditulis 1915, saran ini kok ya nyambung sama temuan baru. Wah, menarik ya. Jadi bukan sekedar anjuran aneh, tapi ada satu aspek lagi nih yang ditekankan. Sifatnya lebih ke psikologis. Mengusir rasa takut, casting out fear.
Ini maksudnya takut lupa pas tampil gitu. Tepat sekali. Bab ini secara eksplisit nyaranin kita buat secara sadar nolak dan ngusir rasa takut bakal lupa. Pakai afirmasi positif, yakinin diri sendiri kalau Anda bisa dan akan ingat. Percaya kalau Anda punya kontrol atas memori Anda. Ini nyentuh banget hubungan kuat antara keyakinan diri sama performa. Rasa takut itu sendiri bisa ngelumpuhin akses ke memori yang sebenarnya udah ada loh. Jadi ini bukan cuma soal teknik ngapalin, tapi juga ngelola mental pas mau pakai apalan itu. Nah, ini penting nih. Jadi, ngelatih mental sama pentingnya sama ngelatih tekniknya ya. Tapi buku ini juga nggak janjiin sulap kan ya? Ada peringatan kalau ini butuh proses. Betul banget. Bab XXXII ini realistis kok. Ditegesin kalau ngapalin, apalagi kalau memorinya belum terlatih, nggak bakal gampang di awal. Butuh sabar dan latihan yang terus-menerus. Jangan ngarap hasil instan. Kekuatan memori itu dibangun pelan-pelan. Sama kayak kekuatan fisik. Nah, tadi kan kita banyak ngomongin soal ngapalin teks nih. Buku ini nawarin alternatif nggak sih? Mengingat kalau ngapalin kata per kata tuh bisa kedengeran kaku banget ya. Iya, buku ini apalagi kalau dikaitin sama bab lain soal metode penyampaian, ya, ngakuin juga ada alternatif yang seringkali lebih praktis. Ngapalin urutan gagasan utama atau poin-poin kunci aja, bukan ngapalin naskah lengkap plek-ketiplek. Ini bisa dibantu pakai kerangka, outline, atau catatan singkat, brief gitu. Apa kelebihannya metode ngapalin gagasan ini dibanding kata per kata? Kelebihannya itu di fleksibilitas sama kealamiannya. Pembicara bisa kedengeran lebih spontan, lebih kayak ngomong dari hati, bukan kayak baca apalan. Ini bikin adaptasi ke audiens jadi lebih gampang. Kalau ngapalin kata per kata tuh risikonya kedengeran kaku, mekanis, terus rentan banget buyar total kalau satu bagian aja lupa, kayak efek domino gitu. Kalau ngapalin gagasan, kita masih punya ruang buat milih kata-kata pas ngomong, asal alur logikanya kejaga. Tapi ya kekurangannya butuh jago ngerangkai kalimat secara efektif pas tampil. Jadi ada plus minusnya ya. Tergantung tujuan sama gaya pembicaranya juga dong ya. Ngomongin soal buyar nih, gimana kalau kita udah latihan, tapi pas momen penting, pikiran macet total? Ada strategi darurat nggak yang disaranin? Bab TIX Nah, buku ini nawarin teknik menjembatani yang cerdik nih. Kunci pertamanya, jangan panik. Panik cuma bakal nutup akses ke memori makin rapat. Harus tetap tenang. Oke, tetap tenang. Terus habis itu? Pakai kalimat umum atau pemikiran terkait yang relevan sama topiknya. Di teks aslinya disebut platitude, tapi maksudnya lebih ke ide umum yang aman lah. Buat ngisi jeda sebentar. Ini ngasih waktu buat otak kita nyari lagi benang merah yang hilang tadi, tanpa bikin hening yang bikin canggung. Contoh gampangnya gini, Anda lagi ngomongin tokoh sejarah X, terus lupa detail pentingnya. Anda bisa bilang kayak, perjuangan di zaman itu emang nuntut pengorbanan luar biasa ya. Atau figur kayak gini ngingetin kita betapa pentingnya. Sambil otak Anda kerja nyari detail si tokoh X tadi. Jadi kayak manuver verbal yang elegan gitu ya, buat ngasih waktu ke diri sendiri tanpa kelihatan panik atau hilang arah. Cerdas juga nih. Tujuannya bukan nipu sih, tapi lebih ke jaga alur sama ngasih kesempatan mekanisme memori kerja lagi tanpa ada tekanan panik. Ini strategi manajemen krisis lah pas lagi ngomong. Baik. Kayaknya kita udah kupas tuntas nih ya, isi bab 28 ini. Coba kita rangkum intinya deh. Pertama, pesan utamanya yang keren banget. Ingatan itu bukan takdir, tapi skill yang bisa dilatih kayak otot. Kedua, ada prinsip dasar latihannya. Bikin kesan awal yang kuat, pakai fokus penuh, lakuin pengulangan yang sadar dan rutin, terus bikin asosiasi atau kaitan sama yang udah kita tahu. Terus ada serangkaian teknik praktisnya. Konsentrasi total, libatin multi indera, ngomong, dengar, nulis, lihat. Lakuin latihan rutin, kayak ngapalin kutipan harian itu. Mungkin coba lingkungan beda, kayak di luar. Dan yang penting banget, kelola rasa takut lupa, pakai afirmasi positif. Jangan lupa juga realitasnya kalau ini butuh latihan konsisten, nggak ada jalan pintas. Plus ada alternatif buat ngapalin urutan gagasan, nggak cuma kata per kata, sama strategi darurat kalau tiba-tiba ngeblank pas tampil. Jadi intinya nih, ingatan kuat buat ngomong di depan umum itu bukan sihir ya, tapi hasil dari ngerti prinsip kerja memori plus latihan yang terarah dan disiplin. Tepat sekali. Dan kalau kita tarik ke konteks yang lebih luas dari buku ini, kayak konsep reserve power atau cadangan kekuatan yang disebut di bagian lain,
Ngelatih memori itu lebih dari sekedar biar nggak lupa teks pidato loh. Ini soal ngebangun kapasitas mental yang lebih gede secara keseluruhan. Punya ruang mental yang lebih lega, sumber daya internal yang bisa diandalin nggak cuma di panggung, tapi di banyak aspek hidup yang butuh pikiran jernih sama ingatan bagus. Wah, jadi ini investasi buat modal mental kita ya. Relevan banget sih ini. Dan pesan penutup dari bab ini tetap sama kuatnya. Latihan itu segalanya. Jangan ragu buat mulai. Jangan kecil hati kalau awal-awal susah. Perlu saja latihan dan kekuatan memori Anda pasti bakal berkembang. Nah, sebelum kita tutup nih, ada satu pertanyaan buat direnungin Anda di rumah. Setelah dengar ini semua, coba deh pikirin. Seberapa sering sih kita secara sadar ngelatih ingatan kita sehari-hari? Di luar tuntutan kayak ujian atau presentasi gitu. Gimana kalau kita mulai nerapin prinsip-prinsip dasar tadi? Fokus pas nerima info, ngulang secara sadar yang penting, nyoba ngaitin sama yang udah kita tahu, libatin lebih banyak indera, nggak cuma buat pidato, tapi jadi pendekatan umum buat belajar dan ngolah info di dunia yang seabrek data ini. Sebuah pertanyaan yang bagus banget buat direnungin ya. Mungkin dampaknya bisa lebih gede dari yang kita bayangin. Oke deh, semoga obrolan kita kali ini ngasih Anda wawasan baru ya, sama semangat buat ngerawat dan ngembangin aset berharga kita, yaitu ingatan. Terima kasih banyak udah nyimak, sampai ketemu lagi di penelusuran mendalam berikutnya.